Halo semuanya, selamat malam. Aduh, mohon maaf ya kalau misalnya kamera saya agak kurang proper malam ini karena saya lagi tidak bisa pakai kamera yang proper. Gimana Wih. sih? Halo semuanya, Halo, selamat halo, malam. halo. Selamat berjumpa di apa namanya nih? Di webinar Sales lagi setelah terakhir kapan ya? Bulan Terakhir Desember. bulan Desember, benar. Desember. Iya benar-benar Desember. Hmm, Nah, akhirnya ketemu lagi bersama saya Randi. Halo semuanya. Siapa yang kenal sama saya? aku, Halo, halo. Bang. Oh, kamu kenal ya? Aku. Oh, kamu kenal. Ya, teman-teman, after a long time ya, kita ketemu lagi dan apa namanya? Selamat datang buat semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya di hari Jumat ini menjelang weekend. Mungkin kalian ada yang sudah melewati macet-macetan di Jakarta, ada yang sudah santai di rumah, atau mungkin masih di kantor atau masih di kampus. Udah kuliah lagi belum sih? Gua nggak tahu nih. Udah masuk, Bro. Udah ya guys ya? Swasta apa negeri nih? Nggak usah diperjelas, Beda. nggak Beda usah. soalnya masuknya. Oke. Udah. Nggak usah. Iya. Oke guys, kalau gitu selamat datang di webinar Introduction to Data Engineer, perkenalan tentang data engineering. Jadi sebenarnya apa namanya? Ini tuh kayak, nah itu Introduction to Data Engineer. Jadi pembicaranya malam ini adalah Mas Bagas. Mas Bagas boleh say hi dulu ke Halo penonton. semuanya. Ya, Mas Bagas ini adalah seorang apa ya, data engineer ya, Gas? Iya nggak sih? Betul. Salah nggak sih? Bener kan? Bener ya? Orang Iya, lelaki oke. data engineer gitulah. Oh ya, siap. Kuli data kalau bahasa kerennya tuh. Kuli data ya, Kuli data, bener. Ya, betul. Nah, gitu guys. Jadi, oh ya, sebelum masuk ke ininya Mas Bagas, jadi kenapa nih, Bang? Kenapa Bang ada webinar tentang data engineer, Bang? Jadi gini, kami seperti yang teman-teman ketahui lah ya, ada beberapa teman-teman itu sering menanyakan ada salah satu program SLRS itu, yaitu SLRS Acceleration Program. Jadi, kami mau bikin lagi guys, SLRS Acceleration Program ini. Gratis nggak Bang? Nah, Gratis nggak Bang? gratis Bang, nggak pakai bayar. Gratis gitu. ya. Gratis. Nah, jadi yang akan kita apa ya, yang akan kami angkat itu nanti akan ada tentang data engineer sama data analitik kalau nggak salah deh. Ya nanti ada bocorannya dikit lah di belakang di sebelum masuk ke sesi Q&A nanti ada bocoran dikit. So karena itu kami ingin mengenalkan dulu ke teman-teman semuanya tentang data engineer dan juga nanti ada yang tentang data analytics minggu depan. So sebelum masuk ke Mas Bagas, kalian boleh kasih tepuk tangan. Bisa kan ngasih reaction tepuk tangan gimana sih caranya? Ada. Ya, coba guys. Gimana ya? Coba. Ada. Nah, tuh bisa kasih tuh. Reaction dulu, kasih reaction. Sama kita itu dulu dong, saya hi dulu dong. Hai semuanya. Coba ketik, itu kolom chatnya kebuka loh. Boleh diketik, boleh ngomong apa aja di situ. Tidak ada larangan sama sekali dari saya. Sepi banget. Halo Kakak Bagas. Halo. Semuanya. Kakak Bagas ini agak tenar ya. Oh ya guys, Kakak Bagas ini tenar banget kalau di Sales kebetulan. Soalnya Kak Bagas ini lucu. Funky. Ya itulah funky. Bener. Halo Siana. Halo Abdul Hafiz. Halo Tito. Halo siapa lagi? Siapa lagi nih? Ya udah, jadi intinya gitu ya, Kak Bagas ini kan punya pengalaman yang lumayan dan Kak Bagas ini adalah kuli data yang cukup luar biasa ya buat saya. Betul. Iya nggak sih? Bener kuli data kalau bahasa Indonesianya kan engineer kuli. Bener. Oh iya benar. Nah, jadi Kak Bagas akan sharing-sharing tentang data engineer malam ini. Mungkin nggak terlalu dalam dulu kali Gas ya. Mungkin lebih ke di permukaannya dulu ya Gas ya. Betul, nggak teknikal banget sih. Aku cuma ya permukaan aja. Biar teman-teman juga kenal lah ya sama tracknya gitu kan. Jadi orang pada tahu juga. Ya udah, kalau gitu panggungnya mau gue serahin ke Kak Bagas. Oke. Jadi gue cuma cukup, nanti gue akan nongol lagi setelah Kak Bagas selesai ngomong lah ya. Oke deh semuanya, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan cerita-cerita lucu dari Mas Bagas. Selamat malam. Ya, gue ambil alih ya di sini. Perkenalkan dulu, gue Bagas Bangkit Pambudi. Jadi gue di sini seorang big data engineer ya di Celeretes. Jadi malam ini gitu, malam Sabtu ya ini ya, gue bakal ngajarin kalian gitu mengenai introduction to data engineer gitu. Kira-kira nih
apa sih yang diperlukan, skill apa sih yang diperlukan untuk seorang data engineer gitu. Ini cuma permukaannya aja gitu. Mungkin ntar kalian bisa lanjut atau bisa belajar sendiri gitu. Dan gue juga udah ngasih link-link juga di PPT-nya. Mungkin ntar bisa di-share ya sama panitia ya buat link apa buat nge-share PPT-nya. Jadi di PPT-nya itu gue udah kasih link-link juga. Oke, kita mulai aja ya langsung tidak berapa lama ya. Mungkin cuma 30 menit gue jelasinnya. Di sini gue udah bikin poin-poinnya. Ntar dulu, kok nge-freeze ya? Ntar dulu ya, stop share dulu, nge-freeze. Sorry. Guys, mungkin nanti kalau yang mau tahu lebih lanjut, nanti pas pendaftaran Celeres Acceleration Program dibuka bisa join sih, ya nggak sih guys? Nah, yap, bisa join. Karena ya lumayan ya bootcamp kan maksudnya dibantu untuk belajar gitu. Jadi cocok lah untuk kalian yang mungkin untuk pertama kali ya mengenai apa itu dunia data engineer. Oke, poin-poinnya tuh apa pada materi ini? Pasti pertama kali gue akan jelasin tentang si data engineer tuh apa. Apa sih data engineer itu? Apa sih tugasnya? Dan kedua, gue bakal bikin perbedaan nih. Kira-kira bedanya engineer, analis, saintis nih apa nih dalam dunia data engineering gitu. Dan yang terakhir, yang pastinya gue akan kasih roadmap nih atau kasih gambaran nih mengenai kira-kira nih apa sih skill yang lu perlu lakukan nih buat menjadi seorang data engineer gitu. Oke ya, langsung gue mulai dari materi pertamanya. Apa itu data engineer? Ya, jadi data engineer itu ya secara singkat sih dia adalah orang yang mengatur atau mengelola si arsitektur data ya. Nah, arsitektur data ini tuh berkaitan dengan infrastruktur tuh. Mulai dari dia tentang database, mulai dari database manajemennya, habis itu tentang bikin pipeline-nya, habis itu bikin data processing-nya atau mengenai data warehouse-nya gitu. Jadi data engineer tuh kalau diibaratkan dalam dunia data engineering tuh kayak kuli data gitu ya. Jadi kita tuh kayak tukang lah ibaratnya. Ya biasalah tukang itu kan dorongannya tuh biasanya gorengan, kopi sama rokok. Nah itu mirip tuh. Dorongan gue juga itu juga kalau lagi banyak kerjaan gitu. Jadi ya kita kayak tukangnya data lah kalau bisa dibilang. Kuli data. Nah itu mengenai data engineer gitu. Apa sih tuh data engineer gitu. Nah terus apa nih Mas bedanya nih data engineer, analis sama saintis nih. Aku nggak tahu nih perbedaan ketiganya nih apa nih. Nah ini gue bakal jelasin flow job yang ada di data engineering. Jadi apa sih engineer, apa sih saintis, apa sih analis. Nah biasanya itu dimulai sih dari saintis ya. Jadi saintis ini misalnya kita punya data gitu. Nah dari data-data itu nih kita pecah nih permasalahannya. Kira-kira nih apa sih yang bisa dipercaya nih dari data-data di permasalahan. Misalnya kayak fraud detection gitu atau misalnya kita ada audit gitu. Misalnya audit nih misalnya anggaran yang bocor nih kira-kira untuk anggaran data mana ya. Nah, itu tugasnya dari data scientist gitu. Jadi dia memecahkan masalah nih dengan ilmu-ilmu statistika gitu atau ilmu-ilmu kayak misalnya tentang probabilitas atau misalnya tentang apa lagi ya? Binomial distribution gitu. Nah, itu kan ilmu-ilmu statistika tuh. Nah, itu tugasnya si saintis nih buat ngeanalisis nih atau buat ngecoba-coba nih kira-kira bisa nggak sih nih masalah ini dipecahkan dengan statistika atau misalnya dia bisa buat model-model machine learning ya. Misalnya contohnya kayak regresi atau kayak SVM itu. Kalau mungkin kalian ya regresi itu kayak ibaratnya apa ya? Kalau di matematika tuh kayak linier, ada garis linier, ada garis polinomial gitulah. Ya semacam gitulah saintis itu. Dan saintis ini juga biasanya yang membuat skrip nih dari si skrip operasional sih biasanya yang bakal dipakai sama si data engineer nih. Jadi tugasnya saintis gitu. Dan biasanya sih kalau saintis itu urusannya tuh sama si usernya orang apa nih. Dan biasanya saintis tuh lebih ngerti bisnis prosesnya ya atau bisnis core-nya tuh dia harus ngerti tuh si data scientist itu. Nah, itu job dari data scientist. Nah, habis itu job dari data engineer nih apa? Nah, jadi data engineer kan kita script scientist ini udah dibikin nih, implementasi. Nah, kita adalah tugasnya itu ngeimplementasi nih script data scientist juga buat untuk menjadi data warehouse. Nah, data warehouse ini apa? Nanti gue jelasin ya tentang data warehouse itu apa. Nah,
Si data engineer tuh juga nge-provide juga. Jadi kita nge-support kira-kira data apa nih yang dibutuhin sama si data scientist gitu. Jadi memang si data engineer ini berkaitannya emang tentang yang terkait teknikal ya, implementasi, infrastruktur dan lain-lain gitu. Sedangkan scientist nih kalau diibaratkan nih kayak arsitektur lah ibaratnya. Jadi dia tuh yang ngerancang nih kira-kira nih rumahnya bakal jadi apa. Nah, itu scientist ibaratnya kayak gitu. Lah, terus yang analis ini tugasnya buat apa, Mas? Nah, yang analis ini kan kita udah bikin script dari si hasil implementasi script data scientist-nya ya. Nah, di sini tuh kita ngecoba si analis ini ngecoba ngekonsum data dari si data warehouse atau dari si gudang data itu buat dijadiin dashboard hasil dari data warehouse. Nah, dashboard ini nih ntar bakal dipakai sama user. Jadi user tuh bisa ngelihat nih hasil dari si data engineer-nya gitu. Nah, analis tuh tugasnya kayak gitu. Jadi dia biasanya output akhirnya ya dari suatu data gitu. Nah, itu perbedaannya tuh antara engineer, analis dan scientist. Nah, mungkin secara garis besar ya, scientist tuh lebih ke analisis dan problem solving. Jadi gimana lu nge-problem solving suatu masalah dan bisa menganalisis masalah tersebut menggunakan data dan statistika. Itu tugas terpenting dari scientist. Jadi mungkin kalau kalian cocok dengan ya tugas-tugas analisis, mungkin punya background di matematika, statistika, mungkin cocok mungkin nih dengan si data scientist nih. Habis itu data engineer nih agak beda, dia sifatnya agak teknikal dan juga sama kayak saintis juga ada problem solving-nya juga. Jadi engineer itu memang lebih ke teknikal, maksudnya lebih banyak ngoding, lebih banyak query SQL, lebih banyak lebih tahu operating system. Jadi memang bener-bener teknikal banget gitu. Dan belajarnya pun lu harus teknikal banget gitu. Contohnya kalau saintis mungkin lebih ke arah teoritis ya. Jadi lu lebih harus banyak baca dan lain-lain. Tapi kalau ke engineer itu lu harus lebih banyak mencoba biasanya, mencoba trial and error. Pasti error itu adalah suatu hal yang ya sering ditemui lah. Itu udah kayak makanan sehari-hari ya. Ibarat error itu adalah proses yang gagal gitu lah kalau di engineer. Nah, biasanya sih di engineer akan bertemu seperti itu ya karena memang sifatnya yang teknikal gitu. Sedangkan data analis nih, dia punya sifat analis dan kreativitas ya. Soalnya kan dia bikin output hacker ibaratnya. Jadi dia bikin diagram, dia bikin dashboard ya. Jadi harus bikin visualisasi. Jadi analis ini nih sifatnya nih harus punya rasa kreativitas sebenarnya, rasa kreativitas dan rasa dan juga punya sifat analisis juga gimana dari data itu nih bisa dia ubah nih ke dashboard sedemikian rupa sehingga cantik gitulah tampilannya sehingga usernya nih bisa cepet nih kalau misalnya ngelakuin decision making-nya gitu. Nah, itu tuh perbedaan tuh antara scientist, engineer sama analis. Nah, silakan kalian pilih sesuai jati diri kalian lah ibaratnya gitu. Kalau gue cocoknya emang teknikal karena basic gue emang ilmu komputer sih. Tapi yang nggak masalah juga sih buat orang-orang yang nggak ada ilmu komputer is oke aja. Asalkan lu pengen dan ada kemauan untuk belajar ya. Mungkin itu hal yang mudah gitu. Nggak ada yang sulit lah di muka bumi ini kalau lu apa nggak gampang nyerah gitu. Nah itu perbedaan tuh dari engineer, analis sama scientist nih. Nah, terus selanjutnya nih gimana nih? Gue pengen menjadi senior data engineer tuh atau ingin menjadi data engineer sejati. Nah, ini ada roadmap-nya nih. Jadi itu biasanya gue bagi-bagi roadmap-nya. Nah, ini tuh ada linknya ya. Jadi kalian kalau pengen ini bisa diklik nih link-link ini nih. Jadi link-link ini tuh isinya materi dan juga ada hands-on biasanya. Hands-on itu praktek ya. Karena kan teknikal ya. Tadi kan gue bilang data engineer itu pasti teknikal. Jadi kalian tuh harus trial and error, harus nyoba-nyoba, harus praktek langsung gitu lah. Nah, ada dua sebenarnya, ada entry level dan ada mid level gitu. Jadi entry level ini ya ada seperti kalian harus menguasai SQL, Python, itu juga ada Linux Command dan juga mengenai si data warehouse-nya ini. Data warehouse sih lebih ke teoritis sih sebenarnya. Habis itu untuk mid levelnya nih, kalian akan bertemu sama namanya distributed system atau kalau kalian pernah dengar big data, nah big data itu sebenarnya distributed system. Jadi di sini kalian akan belajar Spark gitu. Spark akan belajar ada cloud juga minimal satu cloud sih yang dikuasai antara GCP, AWS atau Azure gitu. Itu juga ada tools-tools lain kayak Airflow, Kafka, Docker, Jenkins, Databricks dan lain-lain gitu. Itu untuk mid level.
Intinya sih kalau kalian sudah menguasai yang entry level ya habis itu kalian nge-job apply di perusahaan lain ya mungkin 80% mungkin udah keterima sih kalau feelingku. Jadi ini maksudnya belajar itu kan ada misalnya kita belajar nih, kan nggak akan di satu waktu langsung pintar gitu ya. Jadi aku pun yang masih kerja pun masih terus belajar gitu. Jadi nggak akan ada habisnya lah belajar itulah gitu. Nah itu mengenai level-level ya, ada entry level, ada mid level juga. Terus entry level. Nah, di entry level biasanya tadi ya gue bilang ada penguasaan SQL dan Python. SQL itu apa Mas? Biasanya SQL itu bahasa atau query buat di database-nya gitu. SQL dan DBMS ya, Database Management System. Nah, di DBMS ini nih kalian nih harus bisa pertama instalasi si SQL-nya. Habis itu juga bisa nih buat si user si SQL-nya nih. Dan juga bisa nge-grant akses. Nge-grant akses tuh ibarat kayak kita ngasih akses nih ke user SQL-nya. Misalnya, oh user SQL ini dia bisa ngelakuin replikasi misalnya di database ini. Atau misalnya bisa nge-query di database ini. Nah itu kita ngasih akses misalnya ke usernya. Nah itu terkait tentang database management system. Nah ini ada linknya sih di sebelah sini nih kalau kalian pengen belajar ya. Jadi aku udah kasih link-linknya nih. Nah habis itu SQL gimana nih? Eh, untuk SQL sendiri yang tadi gue bilang ya dia kan itu bahasa query ya atau bahasa pemrograman lah gue bisa bilang sih gitu sih buat kita ngambil data dari si database-nya gitu ya. Nah intinya tuh SQL-nya tuh bukan cuma kayak select bintang from mahasiswa ya maksudnya kan kalau di kuliahan tuh kan gitu ya maksudnya cuma select bintang from mahasiswa doang diajarinya. Seenggaknya kalian tuh tahapan SQL-nya tuh udah bisa ngejoinin 3 table dan ngefilternya. Menurut gue sih itu udah cukup lah kalian udah bisa sih untuk ngelakuin itu. Dan yang pasti ya karena ini SQL ini sifatnya memang maksudnya tools ya, maksudnya kalian sering pakai maka itu kalian harus ngelatih ini nih. Gue sih biasanya ngelatihnya itu di HackerRank biasanya. Jadi HackerRank itu kayak tempat nge-gym-nya lah ibaratnya. Kayak lu kalau pengen gedein otot, nguatin badan lu, ya lu harus nge-gym ya kan. Nah sama di developer atau sebagai data engineer ya, kita harus nge-gym juga nih. Biar badan kita nih kuat nih buat ngelawan-ngelawan project yang mungkin susah gitu ya. Jadi gue biasanya nge-gym di HackerRank gitu untuk SQL. Untuk pattern-nya sendiri gimana? Intinya sih untuk pattern sendiri kalian menguasai 3 ya. Kayak data struktur misalnya seperti list, dictionary, tuple dan lain-lain dan juga bisa nguasain pandas dan juga mengenai konsep function dan OOP ya. Ini OOP ini inilah apa opsional lah untuk OOP ini. Intinya kalian bisa menguasai data struktur dan pandas itu menurut gue udah cukup sih untuk menjadi data engineer atau di entry levelnya gitu. Nah latihannya tuh gimana? Biasanya sih gue latihannya tuh ya ini ya biasalah di HackerRank juga lah untuk nge-gym gitu. Dan di sini gue udah kasih link-link hands-on-nya sih. Jadi kalian kalau pengen belajar ya mengenai Python dan SQL ingin nge-gym ibaratnya nih kalian bisa di HackerRank nih gue udah kasih link ya. Nah, habis itu biasanya sih gue suka ngerjain project-project ya. Biasanya sih projectnya tuh kayak contohnya ya, gue ngeparsing JSON nih, habis itu gue ingest ke CSV gitu. Itu project yang cukup bagus sih kalau untuk seorang data engineer ya. Karena ntar kalian bakal ya ngurusin hal-hal seperti itulah. Biasanya bisa konversi JSON ke CSV, CSV ke Excel dan lain-lain lah. Jadi untuk project parsing JSON ke CSV ini lumayan kebantu sih ntar kalau kalian ketemu project gitu. Nah, itu tentang Python dan SQL nih. Lalu si Linux ini gimana nih? Nah, kebanyakan gue kan sering ngajarin tentang Linux ya. Jadi kan gue juga mentor di CAP dulu ya. Kesalahannya adalah kebanyakan orang tuh nggak punya Linux. Jadi dia tuh cuma belajar Linux tuh cuma materi aja. Itu salah besar sih. Karena ya pasti ya gue bilang dari awal data engineer itu teknikal. Jadi lu harus nyoba semua ininya. Jadi ya yang pertama kali lu coba adalah install Linux. Kalau enggak ya install WSL, Windows Subsystem Linux lah. Intinya gitu, lu punya 2 hal itu. Nah, konsep-konsep yang harus dikuasai juga ada nih sebelum lu belajar Linux, yaitu tentang file directory nih dan juga operating system. Teorinya banyak sih, atau lu bisa baca di link yang gua kasih sih di sini. Habis itu intinya tuh ya
belajar Linux nggak harus hafal semua komen Linux-nya gitu. Gue juga udah jadi Linux user juga udah 3 tahun juga, gue juga nggak hafal juga komen-komennya gitu. Jadi ya kalau nggak tahu ya searching gitu ya. Jadi ya sederhana aja lah. Kita nggak tahu searching, tahu googling gitu. Habis itu kan sekarang kan juga ada banyak ya bermacam-macam ya, kita nyari sumber bisa dari chat GPT kalau yang baru. Terus itu ada ya bisa Google di Stack Overflow gitu kalau kita nggak tahu ini komennya buat apa ya gitu. Kira-kira materinya apa nih yang harus lu kuasai sebagai bisa biar cocok nih sebagai data engineer untuk Linux ini. Pertama pasti basic Linux komennya ya kayak cd, ls, terus Mac directory, mkdir gitu dan lain-lain gitu. Habis itu juga tentang file dan direktori ya. Jadi gimana bikin file, gimana ngapus direktori gitu. Itu tentang permission ya. Jadi kalau di Linux itu kan biasanya setiap file itu dia ada permissionnya. Jadi kira-kira nih bisa dibaca oleh semua user atau cuma beberapa user aja. Nah biasanya tuh kalau di Linux bisa ada permissionnya. Kira-kira nih bisa di read, di write atau cuma di eksekusi aja. Nah, itu dia ada permissionnya kalau di Linux itu. Itu ya berkaitan tentang cron job. Jadi cron job ini biasanya buat scheduler biasanya. Jadi kalau kita biasanya bikin program Python, itu kan kita misalnya gue pengen running program Python-nya tuh di jam 6 misalnya 6 sore. Nah, itu nge-schedulernya itu pakai cron job itu. Dan juga tentang Bascript ya. Jadi Bascript ini ibarat kayak bahasa pemrograman juga tapi isinya Linux command. Biasanya sih ini dipakai ya buat automated ya biasanya buat program-program automated gitu sih. Dan juga berkaitan sama si cron job-nya gitu. Nah, itu tentang si Linux-nya sendiri nih. Kalau kalian bingung, kalian bisa baca sih ya. Ada kursus, gua kasih kursus buat Linux-nya sendiri. Kalau enggak, kalian bisa ikut bootcamp kita. Betul sekali. Oke, selanjutnya terkait tentang data warehouse. Kira-kira apa nih data warehouse? Data warehouse itu jadi ya nama Indonesianya gudang data ya. Jadi dia itu ya semacam sistem ya. Jadi sistem berskala besar, terstruktur di mana itu sebagai tempat pengolahan dan juga analisis data. Jadi dia buat ngolah dan analisis datanya. Jadi buat nyimpen ya gudang lah ibaratnya. Nah, di sini gue ada perumpamaannya. Misalnya kalian air minum ya, botol minum ya. Jadi misalnya ini kan source-nya banyak-banyak ya airnya. Mungkin bisa dari nature, dari pegunungan atau misalnya dari uap-uap mungkin atau dari air hujan gitu. Yang ntar akan terkumpul air tersebut ya di dalam suatu danau. Itu kan danau itu biasanya akan jatuh ya ke permukaan. Biasanya kan siklus air begitu ya. Habis itu ntar akan diproduksi kan air-air itu. Nah, air-air itu ntar akan diproduksi di dalam pabrik ya jadi kumpulan data warehouse gitu. Nah, air-air itu kan macam-macam ya. Misalnya ada air yang jadinya air putih, ada air yang jadinya air jeruk gitu. Misalnya ada airnya yang jadi air anggur merah misalnya. Kan macam-macam tuh ya jenisnya. Nah, itu namanya data mart. Nah, sebelum jadi si data mart ini kan dia berupa pure air ya. Nah, pure air itu namanya data warehouse. Nah, sebelum jadi air murni yang siap diminum, kan pasti dia akan jadi air danau dulu ya, yang banyak itu. Nah, itu namanya data lake gitu ya. Jadi secara garis besar sih siklus data warehouse mirip kayak ini gitu. Itu ya perumpamaan ya mengenai gudang data. Jadi gue ya perumpamaan ini supaya kalian ngerti juga gitu. Jadi biar tambah ngerti gitu ya. Oh ya juga FYI ya mungkin air yang diminum kita itu adalah air 40 tahun yang lalu gitu. Jadi kan siklus air 40 tahun lalu gitu ya. Jadi kalau kalian minum air itu sebenarnya ya air 40 tahun yang lalu gitu. Oke, selanjutnya kita akan Nah, mengenai data warehouse lagi. Kan tadi gue baru perumpamaan aja nih ya. Jadi data warehouse sebenarnya itu kan sebenarnya sistem ya. Jadi secara teknikalnya gimana? Biasanya sih macam-macam ya untuk ini ya dari data source-nya. Bisa misalnya dari database, dari API atau dari produk-produk IoT. Itu kan biasanya dia akan nge-generate data ya.
Tapi biasanya sih dari database. Misalnya di sini gue punya database customer, ada database sales, ada database produk. Nah, database itu ntar akan diproses dengan namanya ETL. ETL itu kan kepanjangan dari extract, transform, load. Extract itu adalah kita ngambil data dari database, transform itu kita ngolah datanya, habis itu load itu kita taruh datanya ke database lainnya gitu. Nah, biasanya dari proses ETL ini kita nggak langsung masuk ke data warehouse-nya. Biasanya ada staging area-nya. Jadi staging area ini bisa dibilang tempat aman lah ibaratnya. Jadi sebelum masuk nih datanya yang masih raw ini nih, kita nyebutnya data landing sih. Kita masukin dulu nih ke staging area dulu. Kenapa kita masukin ke staging area dulu? Supaya ntar kalau misalnya ada suatu kesalahan di data mart-nya nih, misalnya ada kesalahan nih. Oh, ini salah nih datanya kurang berapa. Nah, kita bisa ngelakuin kita balik lagi nih. Misalnya kita bisa monitoring di staging area-nya nih. Kira-kira apa sih yang salah dari ini? Jadi staging area itu tahapan sebelum masuk ke data warehouse-nya biasa. Jadi emang khususannya buat monitoring sih. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi apa-apa nih sama si data warehouse-nya, kita bisa balik ke staging area-nya. Nah, baru dari staging area ini nih kita lakuin proses ETL lagi nih untuk menjadi data warehouse gitu. Nah, di data warehouse kita ETL lagi nih. Jadi kita bentuk yang kayak tadi ya, ada data mart. Jadi ada data mart buat finansial, ada data mart buat mungkin orang audit, ya kan, ada data mart mungkin buat orang pajak, ya kan, macam-macam ya data warehouse-nya. Nah, itu tahapan atau flow dari si data warehouse itu, sistem kan, data warehouse itu kan sistem. Nah, si data warehouse ini di dalamnya ini nih, di dalam ini tuh ada teknik buat nyimpen si data-datanya tersebut. Jadi nama tekniknya itu adalah dimensional modeling. Jadi dimensional modeling itu teknik utama nih pada data warehouse. Nah, biasanya dimensional modeling ini akan nge-generate dua table, namanya fact table dan ada dimensional table. Fact table tuh biasanya nilai-nilai numerik, sedangkan dimension table biasanya table-table yang datanya berisi grouping. Contohnya gimana? Misalnya gue punya data nih, ada total harga, ada total customer, ada misalnya total penjualan. Habis itu, nah total ini itu adalah fact table. Lalu dimensional table-nya apa? Misalnya si usernya tuh pengen nyari kira-kira data untuk 1 tahun berapa ya? Kira-kira data untuk 4 bulan berapa ya? Kira-kira data untuk per hari berapa ya? Nah, itu kan di grouping kan maksudnya. Nah, itu maksudnya ke dimensional table. Jadi fact table biasanya sih nilai-nilai numerik, nilai-nilai yang murni gitu, nggak ada jangka waktunya, nggak ada groupingannya. Sedangkan dimensional table ini udah di grouping nih datanya nih. Kira-kira data total customer untuk per 6 bulan berapa ya? Per 4 bulan berapa ya? Nah, secara garis besar sih seperti itu sih. Tentang fact table dan dimensional table gitu. Itu namanya dimensional modeling, salah satu teknik utama pada data warehouse. Nah, kalian tuh udah nguasain SQL, Python, Linux, dan data warehouse ini sebenarnya itu udah cukup banget kalau kalian berkarir di sebagai data engineer gitu. Itu modal awal yang cukup banget kalau kalian pengen berkarir menjadi data engineer untuk entry level ya. Jadi itu sih syaratnya. Selanjutnya untuk mid level nih gimana? Mid level sih mainannya lebih ke big data ya. Jadi kan tadi ada ETL ya, extract, transform, dan load. Sedangkan ELT itu kan maksudnya extract, load, transform. Nah, kenapa dibalik ke load dulu? Jadi kenapa di load dulu? Jadi si datanya ini nih dipindahin dulu nih ke big data ekosistem yang setelahnya akan diproses. Kenapa nih harus dipindahin big data ekosistem? Oke, kita cari garis besarnya dulu tentang apa sih itu big data. Jadi big data itu bukan cuma data yang besar, tapi datanya itu berkembang. Berkembang maksudnya apa? Lama-lama semakin banyak. Yang akan terjadi, misalnya nih logikanya, kita simpen data banyak di PC kita misalnya, atau di laptop kita. Apa yang terjadi? Ya datanya jadi penuh, storage kita jadi penuh. Apa yang dilakukan misalnya storage kita tambahin lagi. Nah, sistem tersebut itu nggak cocok sebenarnya untuk production, karena kan kalau kita ganti hardware ya, otomatis kan kita harus matiin servernya dulu dong. Artinya kita matiin semua ekosistemnya kan. Nah, itu is not good kan maksudnya. Jadi kan usernya juga, oh kok datanya nggak ada ya, yang servernya down gitu. Nah, maka dari itu kita perlu nih kira-kira nih apa arsitektur apa nih yang cocok. Nah, arsitektur yang cocok itu namanya distributed. Jadi distributed apa?
misalnya kita punya data, datanya itu tuh akan dipartisi. Partisi itu artinya dipecah-pecah dan akan masuk ke setiap node. Node ini gue sebutnya sebagai server ya. Jadi ada server 1, server 2, server 3 seperti gambar di sini. Ada MA, MA, MA. Nah, datanya itu ntar akan dipartisi, dipecah-pecah dan dimasukin ke setiap server gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita pengen load, misalnya servernya load, ya otomatis kita gampang aja, kita tinggal nambahin banyak node-nya aja ya kan. Jadi lebih fleksibel gitu, kita nggak usah matiin servernya gitu. Jadi lebih bagus untuk production gitu. Nah, si distributed system ini sebenarnya dibagi jadi dua. Namanya ada distributed processing dan ada namanya distributed computing. Nah, itu mengenai distributed system. Jadi distributed system itu sama dengan big data sebenarnya. Nah, si distributed system itu yang tadi gue bilang ada computing, ada processing itu maksudnya apa? Nah, computing itu ya tadi ya gimana caranya kita nyimpen data itu yang telah dipartisi itu ke setiap node atau ke setiap server. Sedangkan si processing itu gimana kita nge-processing datanya itu di setiap node gitu. Jadi kan karena datanya besar, bukan cuma nyimpennya aja yang butuh treatment khusus, tapi nge-processingnya juga butuh treatment khusus gitu. Jadi kita nge-processing misalnya 100 juta data, ya nggak mungkin dong cuma pakai satu server aja, harus banyak server kan. Nah itu kenapa ke treatmentnya ini kita agak khusus sih kalau untuk distributed processing. Dan distributed processing biasanya kalau di big data pakainya Spark. Gitu. Spark itu macam-macam sih, bisa di Python, bisa di Java, atau bisa di Scala. Tapi kalau untuk pemula gua saranin pakai Python. Nah di sini gue udah kasih link-linknya sih kalau kalian mau, ada course dan ada hands-on-nya sih. Begitu itu mengenai distributed. Nah, terus mengenai si cloud ya. Jadi biasanya tuh dalam arsitektur atau ekosistem big data tuh biasanya tuh ada dua sifat, dia on premise atau cloud. On premise tuh artinya apa? Dia punya data center sendiri biasanya. Jadi dia punya data center sendiri, habis itu buat nge-provide atau ngebikin arsitektur big datanya bisa pakai package namanya. Package itu macam-macam sih, bisa pakai Cloudera atau lain-lain gitu. Nah, ada juga pakai cloud. Cloud itu contohnya kayak gimana? Kayak GCP, AWS atau Azure. Sebenarnya GCP, AWS, Azure tuh isinya sih sebenarnya arsitektur big data sih di dalamnya. Nah, lu sebagai data engineer setidaknya nih harus nguasain satu cloud. Apapun ya, mau GCP, mau AWS atau Azure. Kalau gua sih lebih ke GCP ya, karena kan di CLS sendiri lebih apa sebagai Google partner ya, Google partner GCP gitu. Seenggaknya at least nguasain satu cloud sih. Gitu. Nah, tadi kan ada ETL dan ada ELT ya. Nah, ETL dan ELT itu sebenarnya ada dua cara sebenarnya. Bisa kalian pakai drag and drop atau dia scripting. Drag and drop itu maksudnya apa? Drag and drop itu kayak mungkin kalian pernah pakai Windows atau pakai pernah pakai Word, Microsoft Word atau PowerPoint kan kalian tinggal ada fitur-fiturnya kan, ada insert bla bla bla. Sama kayak drag and drop ini. Jadi misalnya ada fitur cleansing, ada fitur misalnya ngapus none. Nah, si drag and drop ini tinggal narik aja nih. Tinggal narik drag and dropnya, tinggal narik ininya. Contohnya tuh ada Pentaho atau ada Dataflow. Nah, kalau scripting ini full kalian ngoding. Jadi di sini pasti ada SQL script, ada Python, ada Airflow gitu. Nah, kalau scripting emang lebih ke ngoding sih. Jadi ada dua jenis nih si ETL dan ELT ini. Setelah kalian pilih maunya yang mana sih sebenarnya. Nah, sebenarnya ini tadi ya tools-tools yang isi Airflow tadi ya. Gue belum jelas ini. Airflow tadi tuh fungsinya untuk scheduler mirip kayak cronjob, tapi dia fiturnya tuh lebih banyak, lebih rich sebenarnya daripada si cronjobnya itu. Jadi Airflow ini kita bisa ya semacam kita bikin job ya, job-job. Jadi misalnya kita punya script Python gitu atau script SQL. Misalnya kita pengen jalanin jam 12 malam. Dan biasanya kan flow dan job atau flow data pipeline itu kan nggak cuma satu ya, maksudnya macam-macam. Ada namanya data cleansing, itu ada data detail, atau itu ada proses data entries. Nah, dan biasanya tuh beda-beda script gitu. Nah, untuk menggabungin semua itu atau bikin workflow-nya itu pakai Airflow. Jadi Airflow ini sebenarnya sebagai scheduler, sebagai pembuat workflow juga untuk di scriptingnya gitu.
Nah, habis itu kalian seenggaknya harus mempelajari compute ya, compute di cloud gitu. Contohnya di storage yang terkait dengan distributed computing ya. Contohnya kayak Snowflake atau Redshift atau BigQuery. Jadi ini BigQuery ini ya buat tempat nyimpen, biasanya nyimpen data-data warehouse-nya itu biasanya di sini di storage ini. Dan dia versinya itu ya distributed computing gitu, yang tadi gue jelasin ya, artinya datanya terpartisi di setiap node. Itu juga ada processing gitu. Jadi ya tadi gue bilang datanya tuh nggak diproses di satu server aja, tapi di banyak server. Contohnya kayak ada Databricks, ada IMR, Elastic, MapReduce, juga ada Dataproc gitu. Kalian juga bisa ngelakuin compute secara on-premise yang nggak pakai cloud. Contohnya ada Hive, Cassandra, atau ngeprosesingnya bisa pakai Spark atau Impala gitu. Sebenarnya yang processing ini Databricks, MR, Dataproc juga isinya juga Spark gitu. Jadi emang Spark ini salah satu tools yang paling overpower lah buat di data engineer gitu. Nah, habis itu kalian juga perlu tools yang namanya Kafka gitu. Jadi Kafka ini tipikal kayak Mrs. Broker yang biasanya digunain buat real time processing. Oke, real time processing itu apa? Mungkin kalian bingung ya. Jadi di dalam data engineer itu biasanya dibagi dua, ada batch processing, ada namanya real time processing itu. Jadi batch processing itu biasanya proses pengolahan data yang biasanya dikelompokkan dahulu. Contohnya, misalnya penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 berapa. Nah, itu kan dikelompokkan ya. Maksudnya untuk kelompok tanggal 1 dan tanggal 30. Nah, itu namanya batch processing. Sedangkan real time processing itu adalah pengolahan yang diresponnya cepat. Contohnya, misalnya kalian punya IoT. Habis itu misalnya kalian ingin ngeproses dari IoT tersebut, misalnya IoT tentang apa ya? Tentang ini deh. Tentang pertanian ya, misalnya kira-kira kapan nih sistem irigasinya dibuka atau ditutup gitu kan, itu kan perlu processing yang cepat itu yang real time gitu. Nah, itu bisa dilakuin sama tools kayak misalnya kayak Kafka, Scala, Spark Streaming, API atau NoSQL gitu. Jadi biasanya sih di real time processing dibutuhin suatu kecepatan ya, kecepatan dan juga intinya cepat sih kalau dan juga punya HA ya, atau high availability, artinya ketahanan biar si arsitekturnya ini nggak load, nggak penuh gitu. Nah, itu tentang data processing. Dengan batch processing ini ya toolnya kayak tadi Airflow, Python Pandas, Spark SQL, Basecamp sama JDBC. Jadi JDBC itu protokol database kalau bisa dibilang. Protokol database misalnya lu pengen ngakses database SQL. Nah, buat masuk itu lu perlu ada protokolnya, ada protokol kenamannya. Ya, protokol kenamannya yang ngatur si JDBC-nya gitu. Tapi biasanya sih untuk kerjaan aku ya lebih ke batch processing sih, karena real time processing itu butuh arsitektur yang lumayan kompleks gitu. Jadi biasanya sih berkaitan dengan batch processing gitu. Nah, di sini gue ada ngasih beberapa project sih kalau kalian mau. Jadi kalian bisa ngeklik aja sih di sini sih mengenai batch processing dan real time processing gitu. Lalu juga ada mungkin yang opsional ya, kayak CE/CD ini sebenarnya mainnya lebih ke infrastruktur ya. Biasanya sih kalau yang senior tuh lebih main ke arah infrastruktur sih, lebih kayak bikin engine-nya gimana, habis itu ngurusin CE/CD-nya gimana, habis itu ya ngebudgeting infrastrukturnya gimana. Tuh kalau senior sih biasanya levelnya udah seperti itu sih. Contohnya kayak kontainer ya, di sini Anda bisa Docker, belajar ini sebenarnya jadi opsional sih kalau kalian pengen belajar data engineer. Itu ada topik-topik lain mungkin kayak misalnya mungkin tentang ML, tentang visualisasi Tableau gimana, terus itu tentang talent, mungkin talent Malitilon dan talent gue juga nggak pernah pakai gitu ya. Habis itu tentang Kubernetes sebenarnya apa ya, ada joke sebenarnya. Jadi data engineer tuh bisa jadi DevOps sebenarnya. Jadi ya bisa gitulah, kita bisa berubah jadi DevOps sebenarnya kalau lebih fokusannya tuh ke infrastruktur. Memang cukup aneh ya DE itu. Jadi itu ya mengenai introduction to data engineer. Mungkin kalau kalian pengen nanya boleh. Ku kembalikan ke Mas siapa tadi ya? Bang. Iya, sip. Halo teman-teman. Ya, terima kasih banyak Mas Bagas. Yuk. Kacamata ketinggalan.
nggak kelihatan. Oke, semuanya Mas Bagas, makasih banyak Yoi. atas penjelasannya, ceritanya yang Mm. menyenangkan. Tadi ada contohnya kenapa bisa dari air jadi anggur merah, itu saya bingung Iya, sebenarnya. itu kan ini apa keajaiban Yesus ya kalau misalnya jadi anggur Oh, merah. Iya. betul, nggak salah, Betul, nggak salah. betul, Nggak betul, salah, nggak betul. salah, nggak salah, nggak Benar. salah. Iya, iya. Oke, teman-teman gimana? BTW, sebelum, oh tadi kata Mas Bagas, kita buka sesi Q&A kan ya guys ya? Ada orang-orang boleh nanyakan ya? Boleh, tanya aja ke aku. Kalau Heeh, gitu, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, heeh. kalian boleh tinggalin di chat langsung aja, Bener, ketik aja tanyain di aja. situ, mau nanya apa, mau Hmm. nanya, Mas Bagas sudah berapa lama jadi data engineer? Bener, nggak Boleh, apa-apa. Kira-kira belajar data engineer apapun. berapa gitu, berapa bulan gitu. Nah, Gue jawab. Kak Bagas belajar data engineer berapa lama? Aku bisa tiba-tiba jago banget gitu, misalkan boleh. Tergantung ya. Jadi basic mungkin 6 bulan. Basic SQL, Python yang tadi entry level ya, 6 bulanan lah kira-kira lah. Mungkin kalau yang big datanya ya itu seumur hidup sih kayaknya sih. Karena Oke. itu apa ya? Teknologi itu kan cepet ya. Sekarang ada apa namanya data kontrak lah, macam-macam lah intinya lah. Udah. Oke, oke, oke. Sip. Hmm. BTW, apa namanya, Gas? Hmm? Sebelum masuk ke sesi Q&A, teman-teman tinggal Yoi. ada pertanyaannya. Ada teman saya, iya teman saya. Siapa tuh? Ada kawan saya, Yoi. talent acquisition Eh, manager dari Stellarates, ada bener. Bapak Rido. Waduh, Rido Pak Rido, kan, nah, ganteng banget ganteng parah. banget memang. Rido. Slebeo, Iya ya, Slebeo. Rido iya Slebeo. parah. Heeh. Nah, guys, Bapak Rido ini mau ada sedikit cerita. Tadi kan di depan kan gue udah sempat bahas soal CAP ya, Sales Acceleration Program ya. Nah, Bapak Rido, sebelum kita masuk ke Q&A, Om Rido akan menjelaskan sedikit tentang CAP yang mau kita jalani nih dalam waktu dekat ini gitu. Oke guys, so Dok, monggo gue kasih panggungnya guys, jangan malu-malu ya juga. Jadi, oh ya BTW nanti di sesi Q&A pertanyaan yang buat Bagas ditaruh aja di situ boleh. Tapi kalau ada yang mau ditanyain nanti ditanyain sama Rido, juga boleh ditaruh aja di kolom apa di komentar. Kalau mau nanya sama gue juga nggak apa-apa sih, cuman gue nggak tahu ya kalau yang sama gue hubungannya pertanyaannya kemana masalahnya itu ya. Oke, kalau gitu, Dok, silakan. Oke, thank you Mas Randi. Mungkin aku izin share screen dulu ya guys. Oke, udah kelihatan ya. Jadi kalau tadi itu Mas Randi dan Mas Bagas sempat senggol-senggol atau mention kayak ini ada CAP, terus ada gratis, terus ini lumayan banget tahu bootcamp gitu dan segala macamnya. Nah, di sini aku pengen jelasin ke kalian semua bahwa memang kita akan buat CAP kembali, tapi Accelerate Acceleration Program kali ini akan lebih menarik karena kita supported by Astra International. Oke, lantas Accelerate Acceleration Program ini berangkatnya dari mana sih? Oke, jadi dari Accelerate sendiri kita punya produk atau salah satu main bisnis kita kali ya. Jadi bentuknya itu business to business, yang mana isinya adalah RPO, Recruitment Process Outsourcing, ditambah dengan bootcamp, dan ditambah dengan resource transferring. Jadi B2B ini adalah program end-to-end ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dimulai dari proses rekrutmen, pelaksanaan bootcamp, dan alih daya atau IT resource, atau pengalian talent atau mungkin transferring sebutannya. Tentunya program ini sangat membantu manpower planning perusahaan ke depannya. Nah, durasinya sendiri biasanya ini 2-3 bulan, teman-teman. Nah, terus apa sih Accelerate Acceleration Program? Accelerate Acceleration Program sendiri adalah program yang menghubungkan kebutuhan industri dan perusahaan dengan generasi berbakat Indonesia yang ingin berkarir di dunia IT dengan hasil keluaran mini project sebagai tim project dan personil. Nah, di sini ada tambahan, tentunya program ini dapat lebih efisien dan efektif sesuai dengan visi misi perusahaan. Jadi nanti Astra International sendiri punya visi misi perusahaannya, dan kalian akan dibantu untuk mengembangkan skill-skill yang kalian punya gitu. Kalau tadi Mas Bagas udah jelasin roadmap tentang data, di sini juga akan ada roadmap tapi lebih ke role data analis sendiri dan data engineer-nya.
Nah, di data analis ini ada apa aja sih? Di data analis ini ada database administrator, ada data warehouse developer, ada ETL developer, ada data analis, dan business intelligence developer. Sedangkan di big data, cloud, and artificial intelligence itu ada data engineer, ada data scientist, cloud engineer, big data developer, machine learning engineer, dan AR atau VR engineer. Nah, ini ada salah satu clue sebenarnya. Tadi udah sempat disenggol dan dimention juga sama Mas Randi dan Mas Bagas kalau memang Accelerate Acceleration Program kali ini akan fokus ke data engineer dan data analis. Selanjutnya, gimana sih prosesnya atau rekrutmen prosesnya seperti apa bentuknya gitu. Oke, mungkin pertama kita akan buka job vakansi. Biasanya kita akan posting job atau open recruitment-nya melalui platform-platform yang kita punya. Jadi kalian harus banget nih pantengin Instagram atau sosial media dari Accelerate atau Accelerate School atau bahkan LinkedIn dari Accelerate sendiri. Nah, gimana sih cara apply-nya? Apply-nya tuh kalian bisa apply CV dan personal info by landing page yang ada di website-website di Accelerate atau sosial media yang memang digunakan oleh Accelerate. Nah, setelah itu ada proses screening, lalu ada technical test, ada psychological test, evaluation. Nah, setelah evaluasi ini, kalian akan dikontrak selama 3 bulan sebagai intern. Setelah dikontrak sebagai 3 bulan sebagai intern, kalian akan onboarding di Accelerate sendiri. Nah, setelah itu ada interview HR, interview user, lalu kalian bisa menjadi Astra Team for 24 bulan atau selama 1 tahun. Nah, benefitnya apa aja sih dari Accelerate Acceleration Program ini? Yang pertama adalah Astra Company Assure Acceleration Portfolio and Experience. Jadi nanti ketika kalian selesai dari Accelerate Acceleration Program yang disupport by Astra ini, kalian akan dapat nih portofolio atau experience dari Astranya langsung. Jadi kalian bisa tulis di CV kalian pernah ikut project Astra atau kalian pernah ikut Accelerate Acceleration Program dari Astra gitu. Tapi dengan catatan secara garis besar ini Accelerate gitu. Dan yang kedua adalah Accelerate Company Assure Acceleration Career. Nah, yang tadi aku bilang, secara career path, kalian akan dibantu oleh Accelerate untuk menunjukkan kira-kira gue akan capable atau possible ke apa sih, apakah gue harus masuk ke data engineer ataukah ke data analis gitu. Setelah itu ada bootcamp certification. Jadi setelah kalian melalui bootcamp atau Accelerate Acceleration Program, itu kalian akan dapat sertifikat dari Accelerate sendiri. Kalau mungkin selanjutnya mungkin kalian pernah dengar banyak bootcamp itu kayak Active8, kayak Binar Academy, Udemy, dan lain-lainnya. Kebanyakan dari bootcamp tersebut berbayar kan. Nah, kita nih free. Jadi kalian tinggal tunggu tanggal di postingnya aja atau tinggal tunggu info dari Mas Randi atau dari sosial media yang memang mengatasnamakan Accelerate gitu. Lalu ada freelance, jadi kalian nggak usah kepikiran kayak nanti gue makan apa ya di Accelerate ya. Tenang aja, kita ada freelance juga kok. Nah, terus ada free laptop yang memang di-provide untuk kalian semua yang mengikuti Accelerate Acceleration Program ini. Lalu ada free discussion with Accelerate Talent Expertise. Nah, ini bisa jadi kalian bisa ketemu Mas Bagas nih. Karena banyak banget talent-talent expertise yang Accelerate punya, itu bisa ngajarin kalian. Jadi kalau misalkan kalian bingung terkait ETL atau ELT atau data warehousing dan segala macamnya, kalian bisa tanya-tanya talent expertise yang kita punya. Lalu ada salary raising and allowance. Nah, di sini tuh kita bisa meningkatkan salary kalian dan juga kita ada allowance seperti transport, seperti tunjangan project, terus ada tunjangan komunikasi dan lainnya. Lalu ada employee branding. Nah, employee branding ini biasanya kita akan update info-info terkait kalian. Misalkan kalian akan ada webinar seperti Mas Bagas ini. Nah, bentuk dari Mas Bagas ini adalah employee branding dari Accelerate sendiri. Lalu ada employee value proposition, itu sebenarnya hampir berkesinambungan dengan employee branding. Jadi benefit, career path, masuknya akan ke employee value proposition. Lalu ada roadmap skill atau career path. Seperti yang tadi aku jelasin, roadmap skill atau role yang ada di sini adalah data analis dan data engineer. Jadi kalian bebas pilih as long as kalian merasa nyaman dan juga kalian merasa capable untuk ke role itu gitu sih.
Oke. Jadi sehabis ini aku tahu kalian pasti bakal nanya kayak kapan sih dibukanya? Silakan tanya Mas Randy. Mas Randy, kapan Mas dibukanya Mas? Yang dibuka kamera saya aja. Untuk dibuka pendaftarannya kapan nanti tunggu waktunya ini ya. Tunggu apa namanya? Tunggu ya itulah ya, nanti adalah ya, follow aja sosmednya. Kami belum bisa memberikan waktu yang pasnya kapan ya. Cuman ASAP. Dalam udah nggak, kalian nggak akan nunggu yang kayak 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan gitu enggak sih. Semoga ASAP lah secepatnya Do ya. Iya, jadi pantengin Udah terus guys. Ya. Betul. Ya, oke, makasih Do. Ada lagi Do? Udah sih Mas, udah cukup. Thank you semuanya udah dengerin dan ditunggu aja dari sosial media Accelerates. Oke deh, wih mantap. Tuh adik-adik, siapa di sini yang cita-citanya jadi data engineer adik-adik? Aku Bang, gua mau. Oh iya guys, sebelum masuk Q&A ada itu absen di kolom chat. Diituin aja, diituin aja, dibuka aja ya, nanti langsung absen. Itu nanti kami ngirimin apa sertifikat sama ini, sama apa tuh namanya, sama recording sama PPT-nya Mas Bagas. Tadi kan ada link-link tuh ya dari Mas Bagas ya, biar bisa pada buka tuh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Tadi udah ada beberapa pertanyaan sebenarnya, Gas. Mana nih pertanyaan? Nih guys, ada satu nih, Kak Nabil Mafaza. Yang nanyanya on mic boleh nggak Kak? Boleh. Kamu mau tanya apa? Kalau mau aku bukain mic sekarang. Oh, boleh. Mana kamu? Mau jadi nggak, Nabil? Oh nggak, Kak Nabil nggak. jadi. Pede. Kalau jadi dibukain mic-nya nih. Oh jadi tuh. Oh jadi gas, Gas. Dipanggil lu Gas. Siap. Bentar. Nggak manggil Kak. Oh nggak manggil ya? Oh udah yuk buka mic-nya. Monggo silakan. Oh, ya Kak Bagas, makasih sebelumnya atas penjelasan materinya. Iya. Jadi yang mau aku tanyain Kak, jadi kan kampus Merdeka ini kan ada program studi independen. Oke. Nah, saya ini sekarang minatnya untuk karir setelah lulus nih mengambil data engineering. Oke. Nah, berdasarkan yang tadi Kak Bagas sudah jelasin, salah satu poin penting dalam menjadi data engineer itu kan belajar cloud juga ya Kak. Nah, kalau menurut Kak Bagas sendiri, karena cloud itu salah satu fondasi gitu untuk studi independen atau misalkan untuk kursus-kursus yang saya ambil itu lebih baik saya ambil langsung fokus data engineer atau ngambil cloud Kak, gitu Kak. Kalau menurut Kak Bagas. Oke, langsung jawab nih. Langsung ya. Langsung. Boleh langsung dulu. Cloud itu ingat ya, cloud itu kan tools ya. Jadi alat. Sebenarnya yang fundamental itu ya kayak Linux-nya, kayak Python-nya, kayak SQL-nya sih kalau menurut aku. Sebenarnya di dalam kalau kalian pakai cloud ya di dalamnya juga pakai Linux juga sebenarnya, pakai terminal juga gitu. Jadi sebenarnya basic atau dasar yang paling penting banget ya buat DE itu ya di yang tadi aku jelasin tuh yang prerequisites itu ya, persyaratan gitu ya, ada Python, ada SQL, ada Linux sih. Intinya sih cloud itu tool sih sebenarnya. Juga aku tuh juga baru nyentuh cloud itu mungkin pas kerja mungkin, karena kan berbayar ya maksudnya buat ngakses beberapa fitur-fiturnya. Jadi biasanya sih yang fundamental aja sih gitu aku. Gimana Mas Nabil? Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang? Kak Nabil gimana? Coba bentar, aku ini lagi, monggo. Oh gitu ya. Jangan usah dimatiin dulu Kak Nabil, santai aja ya kalau belum selesai. Iya. Oke, berarti ini ya Kak, secara overall tuh sebenarnya cloud compute cloud itu secara cuma penunjang aja ya, jadi nggak terlalu kayak kerangkanya data engineering nih. Sebenarnya bukan di cloud gitu ya berarti ya Kak ya? Bukan di cloud, karena biasanya yang bikin seluruh ekosistem dan infrastrukturnya itu si seniornya. Jadi ntar kalian tinggal use cloud-nya aja nih, tinggal pakai cloud dan infrastrukturnya. Kalau kalian masuknya entry level ya.
Tapi yang nggak tahu ya mungkin aja masuknya senior level gitu. Tapi biasanya entry level gitu. Jadi tugas-tugas senior tuh ya emang ngurusin infrastruktur, ngurusin ekosistem, ngurusin cloud, ngurusin lain-lain gitu. Gitu sih biasanya. Itu yang senior biasanya kayak gitu kerjaannya. Gitu. Jadi yang nggak food, yang penting tuh food dan mentalnya sih intinya sih. Oke. Mm-mm. Oke, thank you Kak Bagas. Oke, Atas- thank you juga Nabil. Mantap kamu Nabil. Makasih. Lanjut guys. Ada pertanyaan dari Kak siapa tadi ya? Ada yang agak panjang. Oh nih Kak Ersyanda guys. Oke. Spek ini ya tentang spek ya, spek laptop Banyaknya tools yang sama. dipakai. Spek khusus. Nih Khusus nggak laptop. buat laptopnya? Nih laptop gua dulu pas pertama kali kerja itu Intel i3 generasi kelima, RAM-nya 8 GB. Itu kuat untuk ya pakai tools big data ya. Tapi nggak kuat buat main game. Itu sampai main Valorant sampai mati sih. Jadi Ya, ya, ya. ya mungkin Tuhan memberikan laptop itu untuk gua kerja mungkin ya, bukan buat main game. Jadi biasanya gitu. Jadi untuk intinya sih RAM-nya sih. Kalau RAM-nya 8 GB pakai SSD udah cukup sih sebenarnya. Asal nggak pakai Intel Celeron ya, itu udah kebangetan, itu udah harus dikubur itu tuh Intel itu tuh. Gitu sih. Jadi gitu Kak Ersyanda gimana? Menjawab nggak? Jadi intinya Iya. ya Mas Bagas aja dulu dengan RAM 8 GB plus Karena i3 Intel generasi kelima i3 itu all good gitu, masih iya. bisa jalan gitu. Jadi Paling Kak ini Ersyanda, kipasnya berisik, paling itu aja udah. karena bekerjanya 2 kali lipat ya. Bener nih, anjing Iya, user iya, gue iya. bangsat banget gitu ya anjing ya gitu, paling ya syukurin lah gitulah punya user gue gitu. Ya gitu Kak Ersyanda gimana? Menjawab nggak? Menjawab Ini, jadi banget kalau itu mau pasti coba, ya. coba dulu aja Kak Ersyanda. Mungkin worst case skenario-nya sih kayaknya laptopnya nggak akan sampai mati juga sih sebenarnya gitu. Jadi Ini kalau mau cobain aja. Ini untuk belajar ya. Soalnya kalau kalian udah masuk kerja, udah masuk ke production, biasanya kalian bukan main di laptopnya, tapi main di servernya. Jadi load-nya nggak terlalu tinggi lah, pakai remote desktop gitu. Gitu sih. Jadi gitu Kak Ersyanda kurang lebih jawabannya. Yap. Terus Tuh kali. gas, lanjut gas Kak Mana WOD lagi nih? Nilam. Kak, Tuh, menjadi jadi data engineer engineer, susah nggak? susahnya mungkin itu adalah yang aku rasain ya saat mungkin ngurusin engine, menganalisis infrastrukturnya ini nih. Kita bikin engine yang nge-provide developer data. Jadi kan sebenarnya kan yang tadi gue bilang ya, data engineer itu kan harus ada arsitekturnya, harus ada infrastrukturnya, harus ada ekosistemnya. Yang susah tuh bikin ekosistem dan infrastrukturnya sebenarnya. Itu sulit sih kalau menurutku, bikin engine-nya, bikin nyetak Cloudera-nya atau nyetak big datanya, nyetak Kafka-nya, itu menurutku tergolong cukup sulit kerjaannya gitu. Tapi kalau misalnya aku sebagai sekarangnya mungkin medium level, itu mungkin yang kesulitannya itu kalau misalnya kan ini kan ada, kita kan ngeimplementasi script data scientist ya. Nah terkadang itu tuh script data scientist itu suka nggak jalan di data engineer tanpa sebab. Nah yang harus kita lakukan adalah tracing, benar, kita nge-tracing datanya. Kira-kira nih apa nih yang salah nih dari data pipeline di si implementasi ini. Mungkin yang sulitnya tuh seperti itu sih. Gimana Kak WOD, menjawab nggak Kak Bagasnya? Menjawab sih gas. Kalau buat gue menjawab sih. Menjawab ya. Parah apa sih yang nggak dijawab sama gue gitu kan? Betul. Lanjut. BTW yang udah nanya, kalau masih mau nanya aja ya, ditinggalin aja jawabannya, pertanyaannya nanti kita bacain satu-satu. Lanjut guys, ada Kak Fahri izin bertanya, ekosistem data seperti DE, DA, DS ada di setiap perusahaan nggak guys? Pasti ada, ekosistem tuh pasti ada. Maksudnya ya pasti ada lah, infrastruktur dan ekosistem biasanya udah disiapin sih sama perusahaan. Contohnya kayak di Astra tuh enak sih. Terus ekosistem dan infrastrukturnya tuh sangat terstruktur ya. Jadi kalian sebagai DE dimanjakan dengan engine-engine yang udah jadi biasanya. Jadi ya nggak cukup sulit misalnya kalian kalau misalnya bekerja sih.
Kalau dari aku gitu sih, pasti ekosistemnya udah kebentuk antara DE, antara DA, antara DS, dan lain-lain tuh semuanya ya udah jadilah, udah ke-setup lah. Jadi kalian punya playground atau punya kawasan kerja yang cukup baik gitu. Gitu sih. Oke, gimana Kak Fahri tadi? Jadi gitu Kak, pasti ada tuh ekosistem data. Berarti jadi dimanapun harusnya udah bisa lah guys ya. Udah jalan seperti itulah ya. Betul. Mhm. Kecuali perusahaan nggak tahu ya, perusahaan mungkin baru ya. Tapi kan kalau perusahaan yang baru misalnya pengen bikin ekosistem data ya dia nge-hiringnya senior level lah, bukan yang entry level gitu. Kalau kalian ngedaftarnya ke di entry level biasanya ya emang udah dibikin gitu ekosistem datanya gitu sih. Oke. Wah nih kok Kak Koirul Anam nih gratis Kak. Ini buat Karido ya? Iya gratis Koirul Anam. Tinggal tunggu aja itunya. Tanggal mainnya nanti dirilis ya. ASAP. Ya ASAP lah ya. Akan kami kabarin. Terus ada Muhammad Rehan Argi, Gas. Agak panjang pertanyaannya Gas nih. Oke. Ini fokusnya di bidang data scientist dan arah karirnya saya emang ke sana. Kira-kira batasan sejauh mana sih seorang data science di lingkungan kerja jika berhubungan dengan seorang data engineer? Level skill apa yang dirasa cukup dikuasai oleh seorang data science mengenai bidang data engineer? Oke, ini data science. Oh, kira-kira skill apa ya yang jadi data science? Buat tahu apa? Cukup dikuasai gimana nih? Level skill gue nggak level skill apa Gini yang gini lagi gini 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 oke gini ya. gini Oke gini gini oke gini maksudnya gini. Jadi Heeh. apa namanya kalau data scientist itu kan pasti akan ada hubungan sama seorang data engineer Oh nih oke ya. Heeh. Nah, apa namanya kira-kira kalau dari sisi seorang data science nih biar bisa di lingkungan kerja biar bisa berhubungan dengan bekerja dengan ini sama si data engineer itu kira-kira level skillnya tuh yang harus dikuasai si data science, level skillnya data engineer yang harus dipunyai atau dikuasai gitu biar mengerti soal si data engineer itu sampai di titik yang mana gitu. Kalau nggak terlalu dalam kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya benar sih Kak Rehan, benar kan? Benar. Jadi mungkin batasannya pertama sih ngerti tentang si SQL-nya sendiri ya. Kalian sebenarnya nggak perlu tahu tentang teknik data warehouse-nya karena kan data warehouse itu tugasnya data engineer ya. Jadi intinya tuh gimana tahu nge-query data, intinya habis itu gimana ya pasti berkaitan dengan Python ya. Jadi biasanya kan si script data scientist yang bakal dikasih sama data engineer itu biasanya sih kalau di setiap perusahaan ada template-nya. Jadi biar si data engineer-nya nih juga tahu nih, oh template-nya begini, tahapannya begini. Biasanya sih punya template. Kalau di Astra sih ada template-nya ya biasanya. Jadi supaya si data engineer-nya ini gampang nih ngebaca script dari si data scientist-nya sih. Kalau dari itu level mungkin untuk mengenai level skill-nya kayak mungkin kayak Spark dan lain-lain mungkin cuma tahu teoritisnya aja cukup sih malah menurutku. Tapi kalau misalnya kalian ingin menjadi full stack data ya, bisa data engineer, scientist, analis, ya boleh aja dikuasain gitu. Gitu. Oke, gitu Kak Rehan. Gimana? Menjawab nggak Kak Bagasnya? Oke. Pertanyaannya tadi gue mengartikan pertanyaannya Kak Rehan, bener kan maksudnya ke situ kan ya, Kak Rehan? Kalau misalkan ada salah-salah, boleh kasih tahu ya. Boleh ngomongnya takutnya gue salah. Gue dan Bagas salah mengartikan pertanyaannya gitu. Iya, maaf ya. Nih Gas, lanjut tuh Gas. Ada Kak Galang tuh. Distro Linux Ubuntu biasanya. Ubuntu 18 kalau enggak Ubuntu yang baru tuh berapa ya? 21 apa ya? Lupa. Iya, Ubuntu pokoknya. Kalau sering pakainya Ubuntu. Jangan Kali Linux buat ngehack. Kayak Ubuntu ya. Oh gitu. Biasanya Ubuntu. Begitu. Kan Linux, sip. Itu. Pakai WSL aja bisa sebenarnya, Windows Subsystem Linux. Jadi kan itu bisa Windows sama Linux gitu. Tapi cukup berat sih. Waktu itu gue dengan laptop gaming gue yang warna merah itu ya, yang RAM-nya 8 GB, gue biasanya pure Linux sih biasanya. Jadi nggak pakai WSL. Tapi kalau kalian mungkin laptopnya cukup mumpuni ya, bisa pakai WSL. Gitu. Oke. Gimana Kak Galang? Boleh dicoba Ubuntu ya. Ubuntu 16, 18 bisa. Jangan usus buntu Kak. Jangan usus buntu, banyakan makan cabai itu namanya. Betul. Betul.
Lanjut nih, Cabut. nih pertanyaannya buat ini. Ini kalau misalnya Ya, buat Karido, kayaknya kalau yang pertanyaannya gini, kayaknya gue bisa bantu jawab ya. ya, Kak, izin jawab. bertanya kalau mau ikut CAP, technical skill apa aja yang dibutuhkan untuk bisa ikut bootcamp CAP? Nggak ada, Apa? nggak ada, beneran. Ada dong, Oh, enggak ada. Eh, ada. iya, ada. Kak, siapa namanya? Kak Andika. Nanti technical skill itu sebenarnya based on ini ya, based on apa namanya, yang kita buka nanti tracknya ada track apa, maksudnya jalurnya ada apa aja. Kayak tadi kan ada data analis sama data engineering ya. Nanti untuk detail technical skill-nya pasti akan kami rilis yang kira-kira emang masuk banget buat itu. Nanti akan kami rilis bersamaan dengan perilisan launching, opening, peluncuran program CAP-nya gitu. Jadi sekalian nanti ada landing page-nya, kalian bisa masuk situ untuk technical skill-nya itu sudah masuk semua di situ, nanti udah ada gitu. Tapi Kalau mungkin emang kalau yang nggak ada, technical skill Bagas mau dari tanggung jawab kok, Mas. Iya. kenapa? Kalau nggak ada technical skill-nya, Bagas mau tanggung jawab kok. Oh, Bagas yang ngajarin semua ya. Nah, dari Oke, anak SD juga bisa gue jadiin data engineer, tenang aja. mantap. Mantap. Oke, kalau gitu. Ada Oke lagi Kak nggak, Mi? menjawab, mau join. Oke Kak menjawab, betul Kak, thanks. Bagas 31, betul. Itu bukan hacker ya, itu film bajakan kebetulan ya. Apa? Kak Bagas, Oh iya. Kak Bagas belajarnya dari bootcamp atau belajar sendiri? Aku itu alumni Kampus Merdeka. Jadi aku tuh dulu Mantap. gua Kampus Merdeka 2 kali, Bro. Gokil nggak tuh? Di Bangkit Oke. sama di BRIN waktu itu. BRIN itu dulu namanya BPPT, kan ada Megawati jadi BRIN sekarang. Itu. Dulu di Bangkit. Dulu ngambil kelas apa, Gas? 2 kali, Gas? Di BRIN itu gua ini jadi machine learning sebenarnya, machine learning engineer. Jadi kan gue belajar ini ya statistika. Aduh, gua kan bukan tipikal analisis banget ya. Kan gua seorang tempur lah, seorang prajurit yang sukanya teknikal gitu, bukan suka analis gitu. Jadi gua pengen ke engineer aja waktu itu. Tapi udah ada basicnya sih buat jadi data engineer. Kan di ML engineer itu gue juga belajar SQL, belajar Python, belajar ya ilmu-ilmu data lah. Jadi udah cukup ngerti. Nah di BRIN sendiri nih gue cukup keren nih jabatannya. Jadi machine learning researcher atau ya kuli lah di sana lah ya jelas. Researcher. Apa sih? Peneliti machine learning. Oh, machine learning researcher. Oh. Jadi itu gua bikin sistem yang namanya itu face anti-spoofing. Tahu face anti-spoofing? Jadi kalau pengenalan wajah itu kan bisa dibohongin, bisa pakai foto. Misalnya ini muka kita nih, bisa aja masuknya pakai foto yang udah di print, ya kan? Atau misalnya masuknya pakai foto yang udah difoto pakai HP gitu kan? Bisa aja kan? Nah, gue di situ bikin sistem keamanan ini supaya bisa ngenalin mana wajah asli, wajah palsu gitu. Mungkin kalau kalian lihat, oh kan lu arahnya ke ML ya, ke AI engineer. Kenapa data engineer? Karena kerjaan AI dan ML itu dikit. Jadi makanya gue ke data engineer. Beneran. Beda ya saintis dan AI ML gitu ya. Kalau AML itu kan lebih ke deployment ya. Jadi karena gue kan basicnya itu teknik elektro, gue sukanya pasti yang berbau dengan sistem embedded dan lain-lain, tentang computer vision lah lebih jelasnya ya. Dan memang cukup kita ketahui bahwa negara kita bukan negara manufaktur. Ingat, negara kita negara konsumen. Jadi buat manufaktur atau alat-alat misalnya kayak pendeteksi wajah, pendeteksi ini kan itu nggak cukup nggak ada pabrik lah ibaratnya yang ada di sini. Jadi gue switching karir ke data engineer gitu. Oh, switching karir. Sebenarnya switching karirnya nggak switching karir banget ya, kalau dalam tanda kutip ya. Masih Ya, masih mepet ya. nempel lah. Oh gitu. Oke. Makasih Gitu. itu Kak Fahri. Tadi kan Kak Fahri minta cerita sedikit dong Kak. Tuh Kak Bagas barusan cerita tuh. Jadi biar semangat belajarnya. Bener. Mantap. Nah, Kak Koirul Anam, alumni Celerex kemarin. Oh Kak Koirul Anam kemarin itu ya? Kak apa Kampus Merdeka ya? Yang Celerex ya? Udah dapat ilmu apa aja, Khairul? Pasti udah bisa ini mah semuanya. Sip. Udah bisa. Kayak udah bisa bikin machine learning sendiri, face detection sih, guys. Udah bisa bikin transformer kayaknya, robot transformer kayaknya.
Aduh, lanjut. Karina, Kak, referensi materi bisa dari mana aja, Kak, sumbernya? Bener, dari mana aja, betul. Dari temen. Nanya. Itu Oh. nanya. Referensi materinya bisa dari mana aja ya, Iya, Kak? dari mana aja. Tapi intinya gini ya, belajar itu kan lu harus semua alat indera lu mainin. Mata main, ngomong main, telinga main. Jadi kalau belajar itu bukan cuma baca dan dengerin doang, tapi juga ngajarin orang lain gitu. Intinya sih gitu. Jadi gue kalau misalnya gue nguasain suatu hal, biasanya ya gue sharing biasanya. Dan nggak ada rasa takut sih biasanya kalau nge-sharing session gitu. Karena tujuan gue kan buat belajar, bener gak? Gitu. Betul. Kak Bagas nih memang ya. Motivator Kak lah. Nabil, bangkit ikut PET apa, Kak? Tadi Bangkit ikut PET ML apa? engineer, aku jadi ML engineer. Jangan mirip software ya. Itu kalau pala kalian kuat nggak apa-apa sih ikut software. Oh, itu lebih ribet ya, guys? Boh, itu udah beratus-ratus orang yang gagal lah gitu. Ya, cukup sulit itu. Kak, kalau misal kita ikut data engineer sama data analis di CAP, tapi sekedar ilmunya aja tanpa harus wajib disalurkan untuk kerja, itu ada nggak? Kak Rehan. Nah, gimana nih? Nih, Kak Rehan nanti itu follow Accelerate School ya. Nanti di situ juga ada program yang bisa kita buka apa namanya Kak Rehan nanti kalau misalkan mau belajar aja gitu. Tapi tunggu kabarnya aja. Tapi nanti pasti akan ada dikasih yang Kak Rehan nggak bisa ikut trainingnya aja gitu. Oke. Ya. Muhammad Ridho Aditya panutan. Memang Kak Bagas itu panutan. Panutan emang parah. Database administrator itu termasuk ke bagian apa ya, Kak? DBA tuh masuk ke mana, guys? DBA itu masuk ke tadi sih SQL sih. Tapi pasti ya kalau kalian, karena kan aku kerja pernah setup gitu ya. Setup Kafka, setup Hadoop dan lain-lain, pasti akan berkaitan dengan si database administratornya itu sih, pasti sih. Jadi emang harus lah ya, skill yang harus dikuasain sih. Intinya database administrator tuh ya itu sih, setup config si database-nya, bikin user, nge-grant access gitu-gitu. Saya pakai Oracle, apa nih maksudnya? Dia pakai Oracle. Database-nya Dia pakai Oracle untuk apa aja, bebas. Ini apa sih Oracle SQL? Apa MySQL apa? Nah, Oracle. Oh, DB Oracle ya. Oh ya, boleh. Gak apa aja sih sebenarnya. Oh, Oracle NetSuite. Aku nggak pernah pakai sih ini. Berarti bangkit yang cloud computing bakal kepake di level mid atau senior di data engineering ya, Kak? Mohon maaf, bukan senior sih. Jatuhnya malah entry ya. Entry level. Karena untuk ke mid level kalian harus punya project intinya. Ya minimal 2 tahun lah. 2 tahun kerja lah. Itu sih. Kalau senior nggak mungkin ya senior ya. Itu perlu 5 tahun itu. Kecuali kalau kalian dari lahir udah ini ya, ngejob data engineer, nah itu mungkin bisa jadi senior gitu. Oke, Kak Bagas luar biasa. Arah. Masih ada pertanyaan lagi nggak sih? Tanya lagi, ayo tanya. Coba gua buka. Kak, kalau job data analis 3 bulan gimana? Kalau job data analis 3 bulan, maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya nih? Ada emot ketawanya nih apa nih maksudnya nih? Job, hahaha. Oh, pengalamannya 3 bulan. Nggak apa-apa, masukin aja. Job data analis 3 bulan mah. Tapi masuknya yang entry ya, jangan yang mid. Gitu sih. Siap, sama-sama. Siap, Kak. Siap, Kak Koirul. Oke. Kak Koirul nih, waktu lagi Kampus Merdeka, mentornya Kak Angga bukan? Soalnya kan ada mentor-mentornya tugas ya? Gua nggak ikut. Iya, tapi enggak, waktu Kak Koirul ini kan kemarin Kampus Merdeka. Iya. Bos Angga. Oh, benar, Bos anaknya Angga ternyata. Oh, iya. Oke. Kak Angga tuh itu banget kalau anak-anaknya pada aktif soalnya. Koirul, mantap. Mantap. Oke, kalau gitu ada lagi nggak yang mau nanya apa nih? Oh, masih. Nabil. Oh, dia bangkit juga cloud computing, studi independen, fokus data engineering gimana? Bisa cloud computing itu bisa ke data engineer, bisa ke DevOps, bisa ke IT support, bisa ke IoT. Temen gue ada IoT engineer jadi cloud. Macam-macam sih cloud computing tuh bisa kemana-mana. Tapi secara garis besar ya, dia tuh bisa ke DevOps, bisa ke data engineer sih sebenarnya.
Kalau DevOps itu kalau kalian cloud-nya lebih suka ke software, pilih DevOps. Kalau kalian suka ke data, pilih data engineer gitu sih. Itu Nabil. Nabil, kamu udah semester berapa sih Nabil? Apa udah lulus? Semester 7 ini Nabil nih. Hah? Semester 7? Udah semester akhir ya? Nah, semester 6. Baru naik ke 6. Oh, sekarang dipercepat ya? Gue dulu semester 6, bangkit 6. Terus Brin 7. Oh, masih semester. Ya udah kalau gitu Kak Nabil, good luck selama apapun yang bisa dikejar, kejar aja selama masih Kejar bisa. aja. Masih panjang banget perjalanan. Bangkit masih pakai bahasa Inggris, Bill. Mana Nabil? Ngomong, Bill. Itu dia udah dibalas di chat itu. Oh, udah dibalas ya? Oh iya ya. Itulah. Ntar dibalas di chat. Oke. Guys, jangan lupa isi absensinya ya. Oh, belum. Soalnya ada itu nanti buat ngirim apa namanya tuh? Oh iya. Mau ngirim gue mau ngomong mau ngirim webinar ya. Mau ngirim apa nanti buat sertifikat, buat segala macem gitu-gitu. Sama recording sama PPT. Belum Kak, masih ngumpulin berkas, guys. Kan belum. Iya. Oh, belum mulai. Belum. Tapi lebih cocok milih cara retes sih, soalnya bahasa Indonesia ya. Susah bro, sumpah lu ngomong-ngomong bule teknikal, wah meleduk pala lu. Ya BTW info aja, kalau ada teman-teman yang mau lanjut juga, Kampus Merdeka Celeres bakal buka lagi loh. Jadi yang mau ikut Kampus Merdeka juga Sabi itu ada CHP, ada Kampus Merdeka, terus nanti pokoknya itu juga ada training lagi juga, pokoknya banyak. Tahun ini kami akan memberikan banyak pelatihan. Mantap. Udah 2 kali Kak, nggak bisa. Ya, udah 2 kali. Iya, memang dua kali. Kampus Merdeka tuh 2 kali. Oke. Iya, Cece tetap aman buat switching ke data engineer. Teman gue buat persiapan karir jadi data engineer. Oh iya benar. Bisa jadi back end juga sih kalau lu pengen ini. Macam-macam ya. Setul kan masih muda ya, maksudnya bisa kemana-mana sih. Gitu. Oke lah, kalau begitu. Sip. Guys, ada yang mau nanya lagi nggak? Nanya lagi nih. Kalau nggak ada, kayaknya bentar lagi kita closing aja nih. Udah pada isi absen kan? Adik-adik? Si absen bro. Iya. Guys, mohon maaf ya, kamera saya mati. Internetnya agak turun-turun, nanti jadi nggak lancar. Soalnya sambil ngerokok itu jadi nggak ini. Nggak ada. Nggak ada. Kirain sambil ngerokok. Nggak ada. Sorry. Nggak sehat itu. Nggak sehat ya, benar-benar nggak sehat. Jangan ngerokok. Cukai naik soalnya. Thanks berat Kak Bagas, Kak Randy. Yang paling pertama Nabil yang benar tulisannya. Yang dua terakhir udah beda orang itu. Oke lah, kalau begitu teman-teman semua gimana? Udah nggak ada yang tanyain lagi? Kalau nggak ada, kita closingan aja kali guys ya. Yoi. Buat teman-teman yang udah hadir malam ini, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang kiranya jadi tidak membekas di hati kalian. Apa sih gue? Salah. Bukan itu maksudnya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kiranya kami bisa perbaiki di acara berikutnya. Terima kasih juga buat Bagas sama Rido yang tadi udah ada ngomongnya selain saya di sini. Sama Nabil juga thank you ya. Udah mau nanya secara langsung. Tadi mantep loh. Good luck karirnya ke depan. Kuliahnya lancar-lancar. Semua aman-aman. So di sini siapa yang cita-citanya jadi data engineer guys. Kita itu semoga cita-citanya kalau mau jadi data engineer bisa tercapai dan jalanilah ke depannya apapun itu. So sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Selamat malam, saya Bagas, Rido dan segenap kru Celeres yang ada di malam ini, yang pada hadir malam ini mengucapkan terima kasih buat kalian semua. BTW minggu depan ada satu webinar lagi tentang data analis ya. Jangan lupa daftar, buka aja di loket.com, cari Celeres di situ. Ada acaranya tentang data analis, silahkan daftar. Dan kita ikut lagi lanjut ngobrol-ngobrol minggu depan. So semuanya selamat malam. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Semuanya, thank you. Jangan lupa isi absen. Thank you. Thank you guys. Thank you, Dok.